Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menggelar musyawarah perencanaan pembangunan Kabupaten Lombok Utara di Kondotel Amarspati, Kecamatan Pemenang, Kamis 12 Maret 2020. Musrenbang kali ini melibatkan seluruh elemen masyarakat dari perempuan, disabilitas, lansia, pelajar, pemuda, dan mahasiswa. Kegiatan tersebut selain dihadiri Bupati Lombok Utara Haji Najmul Ahyar, juga dihadiri seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah dan perwakilan Pemkab Banyuwangi. Musrenbang perempuan, anak, pemuda, pelajar, mahasiswa, lansia, dan penyandang disabilitas Kabupaten Lombok Utara ini secara langsung dibuka oleh Bupati Lombok Utara Dr. Haji Najmul Ahyar. Terima kasih kepada Bapak Bupati. Bupati Lombok Utara Haji Najmul Ahyar saat ditemui usai membuka acara mengungkapkan kegiatan ini bisa menjadi proses akselerasi terhadap perencanaan pembangunan. Apa program yang belum dapat dituntaskan sebelumnya, diharapkan ada percepatan untuk bisa terrealisasi pada tahun ini melalui masukan, kritik maupun saran semua masyarakat Lombok Utara. Karena ini kan kita berkhidmat ini mungkin 1-2 tahun lagi ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Apa-apa program yang belum kita tuntaskan pada 4 tahun sebelumnya, insya Allah kita harapkan ada percepatan untuk menuntaskannya pada tahun ini. Salah satunya adalah program yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Seperti tadi saya sampaikan tadi dengan Kepala Bapeda, ya kita ini kan banyak penduduk-penduduk kita yang rentan ya, untuk diperhatikan seperti lansia, ya kemudian disabilitas, ya kemudian perempuan, anak, mahasiswa, ya pelajar dan sebagainya. Ini adalah simpul-simpul yang membutuhkan perhatian khusus, sehingga mereka ini kita ajak untuk bermusrenbang ya pada hari ini. Najmul berharap menyangkut lansia agar birokrasi yang ia pimpin dapat melakukan pelayanan terbaik dengan memberikan bantuan lebih banyak. Demikian juga dengan disabilitas yang cukup banyak jumlahnya. Pemerintah ingin memberikan perhatian lebih supaya mereka bisa survive sebagaimana orang normal pada umumnya. Melalui kegiatan itu nantinya akan dijadikan referensi sebagai arah alokasi anggaran sehingga output daripada APBD yang berputar bisa dirasakan betul oleh masyarakat. Selain perkara sosial, pertanian, ekonomi, hingga pariwisata dan budaya turut dibahas dalam acara tahunan ini. Jadi peningkatan angka kemiskinan 0,2% yang terjadi di Lombok Utara pasca gempa itu, saya harap memandang sebagai dengan perspektif pandangan yang positif. Bayangkan rumah kita itu 80% rusak. Padahal rumah ini adalah merupakan salah satu indikator ya angka kemiskinan yang sangat tinggi. Jadi dengan 80% rusak ini mestinya Lombok Utara itu peningkatan angka kemiskinan jauh daripada 0,2. Tetapi angka 0,2% ini adalah angka yang menunjukkan bahwa Lombok Utara ini bisa memiliki daya tahan yang kuat terhadap bencana kemarin, terutama dari sisi ekonomi. Karena ada 2 kebijakan kemarin yang kita prioritaskan, yaitu pemulihan sektor pariwisata dan pemulihan sektor pertanian. Sehingga 2 sektor ini sebagai pengungkit ekonomi utama kita di Lombok Utara, alhamdulillah membuat angka kemiskinan itu yang bertahan pada 0,2. Artinya seharusnya lebih daripada itu. Tapi saya berterima kasih kepada masyarakat Lombok Utara yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi untuk memulihkan dirinya. Jadi tidak sepenuhnya tergantung kepada pemerintah. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Lombok Utara, Herianto, mengatakan diundangnya segenap elemen masyarakat agar dapat mengali apa yang menjadi keinginan untuk kemudian dikaitkan dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Sebelumnya, Pramusrenbang di tingkat kecamatan sudah diselenggarakan dan fokus konteks persoalannya yakni menyangkut program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Melaksanakan Pramusrenbang kecamatan untuk kesejahteraan sosial. Jadi membangun sinergi antara petugas-petugas lapangan kita, ya kan, untuk lebih mempertajam sasaran program kita, lebih khusus untuk program-program perlindungan sosial maupun pemberdayaan masyarakat lainnya. Kan? Menurut Herianto, program Rantang Kasih dari pemerintah Banyuwangi ini menyasar masyarakat yang tidak mampu, terutama lansia. Mereka mengalokasikan APBD untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang tidak mampu ini. Khusus di Lombok Utara, program ini akan ditiru dengan melibatkan para pengojek sehingga ada kesinambungan yang saling menguntungkan. Nah, bagi kita nggak masalah sepanjang apa yang baik dilakukan oleh kabupaten lain dan bisa memberikan manfaat bagi daerah kita tiru saja, kan seperti itu. Yang penting bermanfaat bagi masyarakat. Nah, program ini ke depan kita akan menyasar terutama lansia ya, jompo-jompo terlantar yang memang betul-betul miskin, nggak ada yang ngurus. Karena secara aturan itu adalah urusan wajib, ya kan? Sudah jelas di dalam SPM diatur itu.
rencana kita ke depan nanti untuk lansia-lansia yang terlantar itu, Pemda membackup atau menjamin untuk kita berikan dia, kita antarkan dia untuk makanannya. Heri menambahkan yang menjadi prioritas tahun ini yaitu mengenai rumah singgah. Rumah singgah yang didirikan di Bali notabene untuk mengakomodir keperluan pasien rujukan asal Lombok Utara sebelum menjalani perawatan di rumah sakit di sana. Ini pun juga program yang diadopsi dari Kabupaten Banyuwangi. Herianto mengaku dengan banyaknya perencanaan ia tak khawatir mengenai kemampuan keuangan daerah. Dari Lombok Utara, Tim Liputan Semolas TV mengabarkan.